wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ilahi antal maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antuhiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abadan. Rabbi yasir walatu wasarbi sidni ilma warjuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna jikril awliya tanjilu rahmah, yang artinya sesungguhnya orang yang mengingat kepada riwayat manakib daripada seorang wali Allah akan diturunkan oleh Allah rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang mendengarkannya. Jadi yang namanya rahmat ini pada hakikatnya kasih sayang. Dan yang namanya rahmat itu adalah turunnya nafas tu rahmat. Amun hujan tu rahmat bujur. Tapi mulai pagi sampai sore rahmat, siapa akan berhujan? Jadi kada mutlak hujan itu rahmat, panas rahmat juga bujur. Kalau orang menjemur tapasan, tapi kada mutlak yang namanya rahmat itu panas aku naba panas harian. Nah, jadi inti yang namanya rahmat itu nyaman benar-benar rahmat nah. Ini yang namanya rahmat nah, yang turun naik ini. Rahmat kan kasih sayang Allah, yang turun naik. Nah, jadi orang yang mengingat kepada manakib daripada wali Allah itu mendapatkan rahmat. Jadi manakib daripada wali Allah yaitu wali kutub. Wali kutub di Kalimantan, Datuk Kalampayan atau Maulana Syekh Muhammad Asaf Al-Banjari bin Abdullah. Ibu beliau bernama Siti Aminah. Sama Nabi, abahnya Nabi Abdullah, mamanya Nabi Siti Aminah. Beliau dilahirkan 15 Safar 1122 Hijriah atau tanggal 19 Maret 1710 Masehi di Lok Gabang. Di Lok Gabang itu kan makam Kuitan Datuk Kalampayan. Dan beliau diwafatkan di dalam pagar Kalampayan Martapura pada tanggal 6 Syawal. 6 Syawal 1227 atau 13 Oktober 1812. Dalam usia beliau kurang lebih 105. Tuha men kita wah 105 le. Tuha 105 wah ini kan 65 70. Iya. Nah, kayak kita nih punya hidup palingan ada lagi 150 tahun. Ada lagi ya. 60 70 105. Nah, jadi beliau seorang ulama yang mengembangkan paham ahli sunnah wal jamaah dengan paham asy'ariyah untuk ilmu tauhid, mazhab Imam Syafi'i untuk bidang ilmu fikih. Jadi di waktu kecil beliau ini bergelar Bangaran Muhammad Ja'far. Jadi beliau anak tertua dari 5 bersaudara hasil perkawinan antara Abdullah dan Siti Aminah. Jadi Datuk Kalampayan ini penuhannya anak beliau 30 orang. Anak yang nomor 2 dari Abdullah tadi Haji Zainal Abidin 14 orang. Anak yang ketiga yaitu Abidin, kadeda anak. Kemudian anak yang keempat di yang penengah kadeda anak. Anak yang kelima Nurmin, 3 orang anak. Jadi Datuk Kalampayan ini sejak umur 7 tahun terlihat kecerdasan otak beliau
bahkan fasih di dalam membaca Al-Quran, dan juga beliau harap hebat tulis menulis seperti tulisan kaligrafi. Nah, itu Sidin menonjol benar tampak oleh beliau. Beliau pada waktu itu dipelihara dan dikumpulkan oleh raja bersama dengan anak-anak dan cucu beliau di kerajaan. Jadi menjelang usia 30 tahun sudah begini itu Sidin. Bini Sidin itu mengandung Batiana. Nah, beliau diberangkatkan atau disekolahkan ke tanah suci Makkah untuk memperdalam ilmu agama dengan dibiayai oleh kerajaan. Karena raja tahu bahwa anak ini cerdas, cocok disekolahkan supaya kena nantinya datang ke kampung, ke Kalimantan menjadi orang yang berguna. Nah, jadi di Makkah dan di Madinah beliau belajar banyak. Nah, diantaranya Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri dan juga Syekh Muhammad bin Saman Sulaiman Kurdi di Madinah, dan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, Syekh Ahmad bin Abdul Mu'in, banyak guru beliau. Nah, jadi ketika beliau di Mekah sempat berkenalan, bersahabat dengan penuntut ilmu seperti Abdul Wahab Bugis Makassar, Abdul Rahman Mesri Betawi, Abdul Samad Palembang, Ampas Sarangkai. Itu murid si Saman. Jadi murid si Saman ini puluhan ribu, bahkan lebih. Semuanya wali Allah, bahkan wali kutub. Nah, jadi 4 orang aja lagi. Abdul Wahab Bugis Makassar, Abdul Rahman Mesri Betawi, Abdul Samad Palembang, dan Datuk Kelampaian. Semuanya wali kutub. Jadi wali kutub ini wali yang memimpin di wilayah. Si Saman Al-Madani di Madinah, si Abdul Qadir Al-Jailani, nah di Baghdad. Jailani, Jilan itu ngaran kampung. Jilan, ngaran Cina Abdul Qadir, tapi Jailani Jilan. Nah, jadi bilanya artinya di mana kampung kan Datuk Kelampaian, asal Bajari. Zina Abdul Ghani sekumpul. Itu Taniran kan lain, Sidin Taniran itu kampung. Nah, jadi ketika itu beliau berkenalan dengan Abdul Wahab Bugis Makassar, Abdul Rahman Mesri Betawi, dan Abdul Samad Palembang. Dan juga beliau, nah, berguru kepada Datuk Sanggul. Jadi Datuk Kelampaian berguru kepada Syekh Saman. Syekh Saman ta'anum umur Sidin daripada Datuk Kelampaian kurang lebih 10 tahun. Tatuha murid daripada guru. Nah, Datuk Kelampaian tatuha daripada Syekh Saman Al-Madani. Namun juga pernah beliau di Makkah berguru lawan Datuk Sanggul. Jadi riwayatnya berguru tuh kayak itu. Kan Datuk Sanggul ini dari Palembang, Abdul Samad Ngarcidin. Jadi Datuk Sanggul ini disuruh guru beliau untuk menyempurnakan ilmu ma'rifat ke Kalimantan. Nah, jadi hebat orang Kalimantan nih. Artinya banyak mengandung ilmu ketuhanan. Lalu disuruh berguru ke Kalimantan, yaitu berguru kepada Datuk Suban. Datuk Suban ini kan mempunyai 12, 13 Datuk Sanggul. Nah, lalu disitulah Datuk Sanggul terlihat menunjul kecerdasannya. Jadi Datuk Sanggul ini riwayatnya itu jadi bataman lawan Datuk Kelampaian. Sidin apabilanya hari Jumat, Sidin sembahyang ke Masjidil Haram. Orang memakai baju putih, gamis putih, kopiah putih, sedangkan Datuk Sanggul memakai baju hirang dan memakai belau. Jelaskan terlihat oleh yang lain itu kan lain daripada yang lain. Lihat ya, banyak orang tulah berbaju habang, seikung je berbaju kuning, atau berbaju ungu je belai. Kan lain kalah. Nah, lalu di situ setelah salat, lalu beliau menghilang. Datuk Sanggul ini tadi. Kan Datuk Kelampaian melihat bahwa orang itu siapa yang berbaju hirang. Setelah salam hilang. Lalu kemudian Jumat yang kedua dilihat oleh Datuk Kelampaian pulang. Setelah selesai salam, lalu hilang pulang Datuk Sanggul. Lalu kemudian ujar Datuk Kelampaian, kaina nih anak cegat kan anak betakul siapa orang ini. Nah, karena kan Datuk Sanggul itu kan ibaratnya salat itu di situ terus. Jadi dihigai Datuk Kelampaian. Berbaya salam kayak para kau bergerak Datuk Sanggul ditangkap Datuk Kelampaian dulu kira-kira. Jadi ujar Datuk Sanggul, wahai Tuhan kenapa menangkap saya? Nah, jadi ujar Datuk Kelampaian, wahai Tuhan, aku melihat beberapa Jumat ini, nah
seperti artinya aneh pada beliau. Orang berbaju putih boleh berbaju hiram. Setelah salam menghilang, siapa Tuhan sebenarnya, dari mana? Jadi ujar Datuk Sanggul, aku dari Kalimantan, bernama Abdul Samad. Nah, ujar Datuk Kalampayan, aku dari Kalimantan juga. Nah, jadi Datuk Sanggul itu riwayatnya itu lah menampakkan bahwa membawa kitab berincong. Kitab berincong itu, jadi berincong itu kan kitabnya seperti ini, nah, dibelah persegi. Nah, lalu dibelah oleh Datuk Kalampayan pakai belati Karakawa. Nah, lalu dibelah oleh Datuk Sanggul dengan kuku belah. Nah, disitulah melihat Datuk Kalampayan ketakjuban daripada Datuk Sanggul. Seandainya pulang kada berguru Datuk Sanggul, mungkin kewaliannya kada timbul juga. Nah, lalu berguru kepada si Saman, kira-kira ulun kada membaca riwayat kira-kira tadi dulu berguru Datuk Sanggul kira-kira. Nah, jadi di situ mengakui bahwa Datuk Sanggul ini seorang wali Allah, jadi berguru. Nah, jadi kemudian berguru pulang lawan si Saman Al-Madani. Nah, jadi si Saman Al-Madani ini pulang berguru. Nah, berguru waktu Mahaluat. Waktu Mahaluat si Saman Al-Madani ini didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani memakaikan baju jubah putih. Padahal kurang lebih 400 dan lebih sudah wafat Abdul Qadir itu. Karena para wali Allah ujar si Saman, kami tidaklah mati dan para nabi Allah tidaklah mati, melainkan beda alam, daripada alam yang jahir kepada alam yang tersembunyi. Nah, jadi hebat di situ berguru lawan si Saman Al-Madani. Jadi kan kadang-kadang tenar murid daripada guru. Seperti Datuk Suban, banyak orang artinya tahu dengan Datuk Sanggul, padahal Datuk Sanggul murid. Datuk Sanggul kurang lawan Datuk Kalampayan. Banyak orang tenar Datuk Kalampayan. Nah, Datuk Kalampayan pulang guru sakumpul, menurun guru sakumpul pulang kalah. Nah, jadi sama kayak ini. Umpamanya inya tuh jadi dulu sekolah berguru lawan si Ano. Sekalinya guru itu tetap guru, inya tuh jadi presiden. Nah, itu kan maksudnya. Nah, jadi tahan murid pada guru. Nah, jadi di waktu itu selama belajar di Makkah dan di Madinah 30 tahun. Lalu Datuk Kalampayan ini tadi hendak belajar pulang ke Mesir. Tapi ujar guru beliau kada usah lagi belajar karena ikam sudah mampan, ilmu sudah luas ilmu ikam. Nah, di sini lalu kada jadi. Setelah 30 tahun belajar di Makkah, lalu beliau menguasai ilmu fikihnya, tauhidnya dan tasawuf mantik sebertahan. Nah, jadi sebenarnya beliau hendak belajar lagi. Nah, lalu ditangati, kada diberiakan oleh gurunya bahwa ilmu sudah luas. Jadi dengan kepulangan beliau daripada tanah suci itu sampai ke Jakarta atau Betawi selama 60 hari, kapal banyu bahari. Nah, lalu kemudian berkat keramat beliau di sana dapat membetulkan arah kiblat masjid yang kurang tepat kiblatnya. Jadi masjid yang beliau perbaiki adalah Masjid Luar Batang, Masjid Jembatan 5, Masjid Pekojan. Dan selanjutnya beliau menuju Banjarmasin 60 hari itu di Jakarta. Lalu menuju Banjarmasin dengan menumpang kapal Belanda. Pada bulan Ramadan 1186 Hijriah sampailah beliau di Banjarmasin. Kedatangan beliau disambut meriah oleh kerajaan serta seluruh rakyat. Jadi karangan-karangan kitab beliau diantaranya Sabil Muhtadin itu masalah fikih. Kalau Usuluddin masalah tauhid. Kalau Kanjul Ma'rifah masalah tasawuf. Kalau kitab Paraid pembagian warisan. Kitabun Nikah masalah orang nikah, di situ kitabnya. Jadi lengkap karena termasuk ulama karismatik. Jadi Datuk Kalampayan ini mengambil artinya jahir batin. Sedangkan Datuk Sanggul mungkin ke hakikat aja. Syariat silin artinya dapat saja syariat, tapi silin menunjuk kepada hakikat. Nah, sama kayak ini. Nah, kayak guru sakumpul kan ulama karismatik. Syariat, tarikat, hakikat, marifat, syariat, hakikat. Sedangkan Wali Harum mengambil hakikat saja. Pada sini bisa guru. Nah, jadi ujar Wali Harum, kami bisa guru lewat guru sakumpul. Di waktu Wali Harum itu Mahaluat, rancak guru sakumpul itu menjulungi, mengantari bahan makanan. Nah,
Jadi karena aku jesirin mengambil hakikatnya aja, mengambil hakikat. Kalau berusaha kumpul jesirin artinya luar biasa. Luar biasanya ini jesirin artinya luar dalam. Ada aku jesirin dalamnya aja. Lalu aku jesirin pada orang sesat. Nah di situ sama. Nah kayak artinya dia tuh sanggul dipadahkan orang sesat. Kenapa? Karena kan sirin gak ada lihat sembahyang di masjid. Kenapa? Karena wali Allah ini kan kasab apa sama yang di masjid, sirin kan melihat. Di masjid ini kan kadang-kadang ada yang bertaring, ada yang berbuntut, ada yang seperti binatang. Bahkan imamnya umpamanya seperti binatang kan kada sah. Nah, lalu pada zaman itu apabila kada ke masjid bayar denda. Nah, jadi bilanya hari Jumat kemudian kada ke masjid bayar denda. Jadi nangar katuhukan denda, dia tuh sanggulnya habis harta di rumah. Tak tinggal kincing atau panci lagi. Sebuting jadi panci. Jadi ujar nang bini, wahai abahnya, apabila nya Jumat kena, pian bila kada ke masjid bayar denda, maka kita bisi panci sebutingannya li kayak babu masak. Nah, lalu kemudian sembahyang sidin kan di masjid. Kebetulan pada malamnya itu hari hujan, jadi banyu bah, jadi banyu tinggalam, banyu nina, banyu dalam. Jadi orang masing-masingnya berwudu. Lalu sidin bercabur langsung ke sungai. Tak kajutannya hubungannya. Imah itu lalu sidin artinya naik lagi. Tak lihat basah tuh nang anggota nang tempat wudu aja sidin nang basah, nang lainnya kada basah. Nah, tak kajutai. Nah, lalu jarumannya ini kan sudah ada geritik. Mungkin ini kan artinya keajaiban daripada Datu Sanggul. Nah, lalu kemudian salat lagi. Setelah salat, maka nyaring sidin bu sale. Orang kan bu sale sidin kan riu-riu padang si bundan, padang si tamu-tamu. Aku rindu kadang Tuhan, sabarang tempat kau bertemu Allahu Akbar Abu Tairang dihiga. Jadi abut lagi berarti sidin tangkat. Nah, begitu tangkat tali jadi hentu lah. Nah, begitu rajin. Lalu kemudian setelah salam, nah jadi kita pahami bahwa Datu Sanggul ini artinya tak angkat betis kemana. Oh sekalinya napa? Sekalinya ujar sidin aku tadi ke Makkah. Orang bersalamatan, kada percaya buatnya. Lalu dibawakan sini ke rumah. Apa makanan yang dimakan itu dibawakan sidin. Nang kayak nang limping apa itu. Nah itu. Nah, jadi nah disitulah bubuhannya kada wani lagi memadahkan Datu Sanggul. Jadi kewalian beliau lah. Artinya itu asalnya kada nang tahunya. Lalu kemudian berkat artinya kayak itu lalu orang tahu. Nah jadi itu riwayat daripada Datu Sanggul. Nah jadi Datu Sanggul ini perguruan daripada Datu Kalampayan. Jadi Datu Kalampayan ini mempunyai istri 11 orang dan anak 30 orang. Kada nang kada silin begini, sarak begini. Nah, jadi anak 30 orang. Yang pertama istri beliau Bajut, anak 2 orang. Yang kedua istri beliau Tuan Bidur, anak 4 orang. Yang ketiga istri beliau Tuan Lipur, anak 5. Yang keempat istri beliau yaitu Tuan Guat, anak 6. Rasanya Guat ini ketuan daripada Cina. Gue usah kumpul nih ke sini ambil. Nah, kalau Kaisa Kabunut kan turun ke-7, kalau tahu nang di mana sidin kan Kaisa Kabunut Haji Ismail ini keturunan ke-7 dari Kalampayan. Nah, kalau gue usah kumpul nih turun daripada Guat Cina. Anak yang ke-6 yaitu anak yang ke-5 Ratu Aminah, anak 7. Tuan Guat tadi anak 6. Anak yang ke-6 Gandar Manik. Nah, Tuan Gandar Manik kada ada anak yang ke-7 Tuan Palung, anaknya ber-3. Kemudian anak yang ke-8 Tuan Turiah, anak ber-3. Kemudian yang ke-9 Tuan Dai, kada ada anak yang ke-10 Tuan Markidah, kada ada anak. Dan anak yang terakhir, anak yang ke-11 yaitu Tuan Dioh, kada ada anak. Nah jadi asalnya Kuitan Asad Al-Banjari ini di malam ganjil selalu berdoa mudah-mudahan mendapatkan anak yang saleh. Anak yang saleh, nah lalu kabul. Kan malam saleh ini bila kada 21, 23, 25, 27, 29. Hadangi kita pasti kana. Hadangi seberetan tu nah.
Ya kadang-kadang kan mahadengnya sampai 27 aja mengantok 29 kananya. Amun artinya saberitaan pasti kana. Nah lalu disitulah yaitu lahir si si Muhammad Hasan Bajari. Dan Datuk Kalampayan ini pun berdoa juga di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi di riwayat beliau itu apabila berdoa di malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan artinya anak dan keturunan beliau banyak menjadi wali. Banyaklah. Kalau di Marbahan ada kan Juresiden, di Pagetan ada juga, dan di Sampit ada juga. Nah, jadi banyak mahambur cucu, tapi orang-orang nang wali Allah. Jadi wafatnya beliau itu 6 Syawal 1227 Hijriah atau 13 Oktober 1812 di dalam pagar. Nah, jadi Sidin adalah ulama karismatik. Jadi Datuk Kalampayan inilah pasak daripada Kalimantan. Nah, jadi nang sesaman ini pulang murid Sidin puluhan ribu. Jadi Bapak tadi kan nang ketahuan nih. Abdul Wahab Makassar, Abdul Rahman Mesir Butawi, Abdul Samad Palembang, Datuk Kalampayan. Jadi nang Bapak ini pulang nang pintar ranking pertama pulang disaring, yaitu Datuk Kalampayan. Nah, jadi disinilah Datuk Kalampayan ini sangat cerdas dan pintar otak beliau. Jadi wajar aja sini banyak menurunkan daripada jurid beliau. Jadi umur beliau kurang lebih 105. Jadi sekarang haulan yang ke-216. Nah, jadi itulah riwayat singkat beliau. Jadi mudah-mudahan berkat kita membaca manaqib Datuk Kalampayan Wali Kutub ini, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat berkah dan ilmu beliau sawab kepada kita, dan mudah-mudahan kita disiapkan jasmani dan rohani, dipanjangkan umur, rezeki berberkah, selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya kan abu ya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Rasulullah. Allahumma ij'alna ya maulana li laka dzakir wa laka syakin wa laqad wa barik wa qaraka masabirin min al-halal marzuqin wa ala harami masuk min al-jinn munaiman wa alina mubayyin wa yawjik wa jinn bi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutamadin wa ala jamila wala tajna syaitani alini bi izal halatin matwala qabla wala baraka wala sabila wa bismillahir rahmanir rahim wa kirsaban jajan wajib kaji mata qabla nabi bil qur'an ka qawlan yang jalilan ijal yawm sabab qabla qabla ya tusyari bin nabi karim sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim wa ikhwani min al-mursalin sallallahu alaihi wa ajma'in wa yusabbil qarawat amin bismillahirrahmanirrahim min al-mujahidin wa mu'minina min ulama al-amil wal bukhari wal muhaddisin wal qur'an wal mubassir sufi atau makin tabi'in semula wa qarana wa bisa bi ma bil qur'an al-jin min ajli mujahid mimman rama bi ma bisnya wa malik alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tajam muqarrabna batal muslimin ka fatana ma ta malam jabal zallahu wa rahmat jami'a bi rahmatika wa bi jannatika wa malil tudakir tikra barimin. Allahumma jibrik kisarana wa qbal tijarah fi bismillahina wa li min sijma tawafana wa antarina wa la tuwin tika wa la tahuzna gira wa ta'ala kalimina min dunya dan ajan qala Muhammad Rasulullah. Ayin alaiya ya ayyuhal mu'minun wa basna qawli rabbana wa rafa'na fi yawmin laula matal muqabbil salim sunna wa wa min nabiyyin wa ala alikum muqabbil qarbin wa la sadat nabi bakir wa musmana wa ali radhiyallahu anhu kullu masyarakat liman bariha aina ma kana wa kana bilan kullaha wa hadu ya rabbal alamin wa la sadat wa syukur wa musliman muslimat wa masyaallah. Amin Allah rahmani al-Quran wa al-manur wa rahmatu Allah ta'ala min manasina rabbana min ba'dina wa jumat ta'ala al-wanan wa al-nur kita ya Allah dan syafati bi rahmati bi barakati sallallahu Rabbana hab lana azwajana wa jina qurratan wa ajib rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban subhana rabbika rabbil izzati salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.